Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita bertemu dalam pelajaran fikih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, utamanya bagi laki-laki. Ada yang tahu apa itu? Cluenya ada di pantunnya Ustazah ya. Makan opor pakai ketupat. Anak laki-laki harus sholat Jumat. Oke, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang sholat Jumat. Jangan lupa sebelum belajar pastikan terlebih dahulu kalian membawa buku dan alat tulis ya. Silakan nanti menyimak apa yang Ustazah sampaikan. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang sholat Jumat. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita intip. Nah, berikut adalah 6 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita simak satu-satu ya. Yang pertama, tentang apa itu sholat Jumat. Nah, ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Ya, betul sekali. Jadi sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Sholat ini sebagai pengganti sholat zuhur. Jadi anak-anak, kalau misalnya kalian sudah sholat Jumat, tidak perlu lagi untuk sholat zuhur. Nah, sholat Jumat ini wajib dilakukan oleh laki-laki dan dilakukan setelah khutbah Jumat. Adapun jumlah rakaatnya adalah 2. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah ya, dan dengan minimal orang adalah 40. Yang kedua, tentang hukum dan dalil sholat Jumat. Dalilnya ada di Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sedangkan di hadisnya kita bisa temui di hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya, sholat Jumat itu suatu kewajiban atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4, yakni hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan yang sakit. Berarti kalau meninggalkan sholat Jumat bagaimana ya hukumnya? Kita bisa ketahui hukumnya di hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di situ disebutkan, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena menganggap remeh, maka Allah akan menutup mata hatinya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Oleh karenanya anak-anak, terutama anak-anak yang laki-laki, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat, karena nanti akan ada hukuman dalam tanda kutip ya bagi mereka yang meninggalkannya, yaitu ditutupnya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti kesimpulannya apa anak-anak? Yang pertama, bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib ya, wajib. Sehingga apabila ditinggalkan akan berdosa. Adapun ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat adalah sangat pedih. Nah, oleh karenanya kalau misalnya sudah mulai azan, segera sholat Jumat ya. Tetapi demikian ada golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa nak? Hamba sahaya itu adalah budak. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada insya Allah ya yang namanya budak itu. Terus yang kedua adalah perempuan. Jadi perempuan tidak wajib sholat Jumat, tetapi boleh apabila mau sholat Jumat. Nah, nanti ketika sholat Jumat maka bagaimana? Apakah harus mengganti dengan sholat zuhur? Tentu tidak ya, karena pada dasarnya sholat Jumat adalah sebagai pengganti sholat zuhur.
Terus yang ketiga adalah anak kecil yang belum memayis. Apa itu memayis? Memayis adalah dia belum mampu untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang keempat, orang sakit ya. Jadi orang sakit yang orang tersebut tidak bisa datang ke masjid untuk berjamaah sholat Jumat, maka diperkenankan untuk tidak sholat Jumat terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah musafir. Jadi orang yang bepergian juga diperkenankan untuk tidak sholat Jumat ya. Jadi menggantinya dengan sholat zuhur. Berikutnya adalah orang yang dalam keadaan uzur atau berhalangan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang apa itu ketentuan yang ada pada sholat Jumat. Ketentuannya yang pertama adalah tentang syarat wajib. Jadi siapa sih yang diwajibkan untuk sholat Jumat? Yang pertama adalah orang Islam ya. Jadi semua orang Islam yang laki-laki yang sudah dewasa wajib sholat Jumat ya. Yang sudah balik ini di poin 2. Yang ketiga tentunya berakal ya. Yang keempat tadi laki-laki wajib. Terus yang kelima dia sehat jasmani. Jadi dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit. Terus tidak ada uzur, misalnya sedang tidak bepergian atau tidak sakit, maka wajib ya. Dan yang ketujuh adalah merdeka, berarti dia bukan termasuk budak. Oke, berikutnya tentang syarat sah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dikatakan sah apabila keempat poin ini tercukupi. Yang pertama yaitu dikerjakan pada waktu zuhur ya, karena dia pengganti sholat zuhur. Yang kedua dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga dilakukan di suatu tempat tinggal. Jadi maksudnya adalah sholatnya itu dilakukan di mana ada orang penduduk aslinya di situ. Jadi penduduk asli dari suatu tempat itulah yang mengadakan sholat Jumat. Terus yang keempat didahului oleh 2 khutbah. Oke. Lantas sunnah apa saja ya yang berkaitan dengan hari Jumat? Nah, di sini ada beberapa sunnah anak-anak yang bisa dilakukan pada hari Jumat. Yang pertama adalah memotong kuku. Ya, yang kedua menyisir rambut, dan yang ketiga ini adalah merapikan kumis. Jadi hari-hari itu kalian bisa melakukan atau merias diri ya agar tampil lebih baik, lebih ganteng gitu ya. Dan tentunya yang kedua, sebelum kalian berangkat pastikan dulu kalian sudah mandi, keramas, kemudian gosok gigi. Nah, tentang yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 834 yang berbunyi, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat lalu ia membersihkan anggota badannya, memakai wangi-wangian, dan kemudian ia berangkat ke masjid dan ia tidak memisahkan antara 2 orang. Kemudian ia melaksanakan sholat dan ketika khutbah pun ia diam, melainkan dosa-dosanya akan diampuni antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Jadi di sini ada beberapa sunnah. Salah satunya adalah memakai wangi-wangian ya. Jadi ketika sudah bersih badannya ditambah dengan wangi-wangian agar semakin baik ya. Oke. Nah, kalau sudah siap maka menyegerakan datang ke masjid.
dilakukan dengan jalan kaki, lebih afdolnya, lebih utamanya adalah dengan jalan kaki. Karena apa nak? Ketika kita ke masjid itu satu langkah ke kaki kanan itu menambahkan apa? Pahala, terus yang satu kaki kiri menggugurkan dosa. Berikutnya, nah ketika sudah sampai di masjid, maka yang dilakukan adalah kalian bisa melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sambil menunggu dilangsungkannya sholat Jumat. Setelah itu kalian juga bisa berzikir dan bersolawat sambil menunggu pelaksanaan sholat Jumat. Nah, sunnah berikutnya yang ketujuh adalah kalian berjalan dengan jalan yang berbeda antara ketika berangkat dengan ketika pulang. Jadi sunnahnya adalah memperlama jarak antara rumah dengan masjid ketika mau berangkat, tetapi memperpendek ketika kalian pulang dari masjid gitu. Nah, yang kedelapan ini bisa diterapkan juga, yaitu memperbanyak sholawat. Masih ingat kan sholawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, sekarang kita lanjut ya ke 5, yaitu tentang tata cara sholat Jumat. Ini untuk yang laki-laki pasti sudah tahu ya, tapi untuk yang perempuan mungkin belum tahu. Oleh karenanya Ustazah akan mengulasnya satu persatu. Yang pertama, jadi muazin nanti akan menghimbau untuk segera menunaikan sholat. Jadi biasanya sebelum anak-anak sholat Jumat, muazin akan memberitahu ya kalau misalnya akan segera ditunaikan sholat Jumat. Nah, ketika sudah seperti itu, maka yang kedua yaitu khotib naik ke mimbar kemudian mengucapkan salam pembuka. Baru setelah itu azan dikumandangkan. Nah, ketika sudah selesai azan, maka khotib kemudian membacakan khutbah yang pertama. Selang kemudian khotib turun dari mimbar sejenak saja, kemudian khotib membacakan lagi khutbahnya, yaitu khutbah yang kedua. Setelah itu khotib membaca doa dan salam penutup. Nah, ketika sudah seperti itu, baru nanti muazin akan mengumandangkan iqomah sebagai pertanda bahwa sholat Jumat akan segera dimulai. Nah, setelah itu maka sholat Jumat didirikan secara berjamaah. Oke, nah yang perlu dicatat juga adalah bagaimana sih kita, terutama yang laki-laki ya, membiasakan sholat Jumat. Nah, ini ada beberapa adabnya ya. Jadi adab ketika sholat Jumat. Yang pertama, ketika sebelum masuk ya. Sebelum masuk kita apa? Berdoa dulu. Jangan lupa berdoa ya. Berdoanya adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi sebelum masuk masjid berdoa terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi ya seperti yang Ustazah sampaikan, sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum duduk. Nah, ketika sudah sholat tahiyatul masjid sambil menunggu, anak-anak bisa berzikir ataupun berdoa, boleh juga membaca Al-Quran. Nah, poin yang keempat ini adalah poin yang penting ya. Jadi selama khutbah Jumat, anak-anak dilarang untuk berbicara ya, silakan didengarkan. Nanti kalau sudah selesai atau sudah iqomah maka segera bangkit. Kemudian diluruskan safnya ya, safnya diluruskan. Kemudian ketika sholat anak-anak juga tidak boleh mendahului imam ya.
Jadi makmum itu selalu mengikuti imam. Oke, alhamdulillah sekarang anak-anak semakin tahu ya apa itu sholat Jumat dan sunnah-sunnah apa saja yang sebaiknya dilakukan pada hari Jumat. Oke, demikian tadi penjelasan dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.